Nah, dalam kaitannya dengan ide perpanjangan jabatan, saya senang menggunakan analoginya Bivitri ya. Ini kayak kita lagi membahas bagaimana caranya mencuri mangga milik tetangga kita. Pejabat itu dengan membahas ini, dia itu bagaikan merancang, mendesain bagaimana mencuri mangga di kebun tetangga. Itu niatnya kriminal, tindakannya kriminal, dan yang ketiga merugikan rakyat dan bangsa kita. Oleh karena itu, kudeta konstitusi ini memang harus dilawan. Mungkin kita bisa memanggil terlebih dahulu penanggap yang sudah hadir offline bersama kita. Ya. Ada Bang Rizal Ramli yang sejak pagi sudah membersamai kita pada acara ini. Dan memang kita mengundang para tokoh-tokoh yang memiliki concern kepedulian terhadap berbagai persoalan bangsa yang hari ini terjadi, dan salah satu diantaranya adalah Bang Rizal Ramli sebagai ekonom. Kami mempersilahkan Bang Rizal Ramli untuk ke depan. Terima kasih Alin dan Alit. Buat saya datang ke acara LBH ini penuh memori, penuh sejarah. Karena zaman Orba sering sekali ke sini, ngumpul dengan Bang Buyung dan kawan-kawan. Semangatnya nggak habis-habis, gendengnya juga nggak habis-habis, sampai berlanjut sampai hari ini. Walaupun dulu gedung LBH masih 2 tingkat, sekarang udah 4 tingkat, mudah-mudahan impaknya lebih besar daripada kita dulu. Saya banyak hubungan sejarah dengan LBH. Karena dulu waktu saya diadili di Bandung, pembelanya itu Bang Buyung dan kawan-kawan. Termasuk Mulia Lubis dan lain-lain. Kita dipenjara 1,5 tahun, ya, support dan dukungan LBH itu luar biasa kepada kawan-kawan saya pada tahun 77-78. Yang kedua, pemberedelan Tempo. Pada waktu itu saya ingat Bang Buyung baru aja dikasih izin lawyer lagi setelah sebelumnya tidak dicabut izinnya karena kasus Pak A.A. Darsono, Pak Darsono. Ya, kemudian Mulia Lubis baru juga bikin kantor lawyer baru. Ya, jadi dua-duanya minta tolong, Rizal, kamu aja yang lead, kamu aja yang di depan. Akhirnya kita pimpin demo besar ke kantor Harmoko, Menteri Penerangan, supaya protes pemberedelan Tempo. Cuman saya betul-betul ironis, hari ini ada juga teman saya yang kepengen jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Bela-belain bujukin Soeharto yang udah nggak mau jadi presiden, akhirnya malah mengkhianati Soeharto. Nah, teman-teman saya ini, temannya Mas Adi juga, itu lingkaran dalam dari Gus Dur. Pak Luhut Panjaitan, Pak Mahfud, kita-kita, tapi dua-duanya lupa dengan ajaran Gus Dur. Tentang keadilan, tentang demokrasi, tentang pemerintahan yang bersih, iya kan? Jadi ngaku muridnya Gus Dur, tapi lupa dengan semua ajaran penting Gus Dur. Karena ternyata kuasa itu enak luar biasa. Nah, gedung ini rumah semua orang.
teman-teman pro demokrasi, teman-teman yang berjuang untuk reformasi 98 tidak bisa dipisahkan dengan tempat ini. Saya bangga kepada teman-teman muda dari organisasi lingkungan hidup. Tadi ada Tata, ada Sensi, ada Muhammad Isnur dan lain-lain yang memilih untuk berkumpul di sini, menyuarakan keadaan yang kita hadapi sekarang. Teman-teman semua, Rizal Ramli pada tahun 1990 bersama teman lingkungan hidup Walhi, waktu itu ketuanya Zulkarnain, kami bersama Mubarak Ahmad untuk pertama kalinya bikin studi tentang rente ekonomi hutan yang heboh, yang jadi cover story, yang kemudian jadi bahan untuk input Bank Dunia. Di situ kami tunjukkan bahwa kerugian sosial maupun ekonomi dari deforestasi itu luar biasa besarnya. Jadi saya senang topik hari ini menyangkut soal lingkungan hidup. Dan temanya, tagline-nya, organisasinya bagus, bersihkan Indonesia. Bersihkan dari segi lingkungan hidup, bersihkan dari segi fisik, dan bersihkan dari anasir-anasir pendompleng yang justru merusak keadilan dan merusak lingkungan hidup. Ya, jadi tagline-nya ini bagus. Walaupun kalau boleh sedikit saran, saya kagum dengan teman-teman muda tadi yang bicara, tapi bahasanya buat rakyat tuh mohon maaf rata-rata sulit ya. Itulah bedanya kita dengan aktivis, tokoh-tokoh pergerakan perjuangan kemerdekaan. Mereka idenya besar, konsep-konsepnya konsep-konsep besar. Mereka terdidik di Belanda, di Perancis, sama di universitas elit di Indonesia, tapi bahasanya itu sederhana, bahasanya nyambung sama rakyat. Jadi kalau boleh saran, supaya gerakan bersih Indonesia ini betul-betul punya dampak yang luas. Sebagai paper sih nggak apa-apa, tapi pada saat komunikasi publik, mohon gunakan bahasa yang lebih gampang, ya rakyat biasa bisa ngerti gitu loh. Ya, memang perlu disiplin, tapi lama-lama juga biasa kok. Ya, karena saya dulu juga kena penyakit begitu. Kita belajar untuk pakai bahasa yang lebih sederhana. Memang kita harus ubah. Demokrasi hari ini kami sebut sebagai demokrasi kriminal atau kriminal demokrasi. Yang bekerja untuk oligarki, yang bekerja untuk elit. Kita harus ubah ini jadi demokrasi yang bersih, yang amanah dan pro rakyat. Percuma kalau hanya bersih tapi tidak pro rakyat. Ya, karena kita bisa juga bersih lingkungan. Negara komunis bisa dengan satu perintah membersihkan lingkungan, tapi belum tentu itu bermanfaat untuk rakyat ya. Jadi 3 prinsip dasar itu kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih, amanah, dan pro rakyat. Hanya dengan cara ini demokrasi bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemajuan Indonesia dan untuk keadilan. Nah, bukan demokrasi yang hanya buat bekerja untuk oligarki. Ketika zaman Orba, pendapatan negara paling besar itu dari minyak bumi dan gas, 85% dari APBN. Dari pajak baru 15%. Itulah kenapa
Pak Harto punya uang untuk bangun puskesmas, SD Impres, dan lain-lain. Karena pendapatan dari sumber daya alam itu masuk ke APBN, itu yang membiayai banyak program kebutuhan dasar dari pemerintahan Soeharto. Hari ini mineral dan lain-lain semuanya dibelokkan seolah-olah milik swasta. Padahal kalau kita konsisten dengan Undang-Undang Dasar 45, maka harusnya tetap milik negara. Persis kayak oil and gas. Swasta asing sama swasta domestik hanya kontraktornya saja, dikurangi ongkos-ongkos, hasil bersihnya 85% masuk ke negara, 15% jadi haknya kontraktor. Tapi yang terjadi hari ini di dalam nikel, batu bara, harganya naik, batu bara 4 kali, nikel naik berapa kali, semua naik berapa kali, tapi aliran uang ke APBN nyaris kecil karena seolah-olah itu milik swasta. Jadi kalau kita benahi, kita harus kembali ke prinsip dasar Undang-Undang Dasar 45 bahwa sumber daya alam itu milik rakyat, dikelola oleh negara, kontraktornya bisa swasta asing maupun domestik. Pola bagi hasilnya bisa 85-15, 60-40. Kalau itu kita lakukan, maka istilahnya anggaran negara cukup besar untuk membiayain program-program yang menguntungkan rakyat. Yang kedua, ya, pengelolaan lingkungan bisa lebih tertata, bisa diatur lebih baik. Ya. Nah, dalam konteks lingkungan hidup ini, banyak kawan-kawan yang berbicara tentang iklim. Saya mohon maaf kalau iklim itu rakyat biasa kagak ngerti. Banyak yang nanya, emang kenapa sih Bang suhu dunia naik 3 derajat, 4 derajat, so what? Mereka nggak ngerti. Tapi begitu kita kaitkan isu lingkungan hidup dengan ketidakadilan, climate injustice, bahwa pengelolaan lingkungan yang tidak adil mengakibatkan ketidakadilan yang lebih besar. Banjir, polusi, produktivitas turun, baru rakyat biasa kita ngerti. Tapi kalau hanya ngomong iklim, apa sih 3 derajat, 4 derajat, ya. Tapi kita harus tunjukkan, dan semua data kawan-kawan tadi di situ jelas, bahwa ketidakadilan, korupsi membuat lingkungan hidup itu makin rusak dan menimbulkan kerugian yang besar kepada rakyat biasa. Jadi saya kira dalam mempackage ini kita harus selalu kaitkan iklim lingkungan hidup dengan ketidakadilan. Baru kita bisa generate support masyarakat yang ini. Nah, dalam kaitannya dengan ide perpanjangan ini, jabatan, saya senang menggunakan analoginya Bivitri Tata. Ya, ini kayak kita lagi membahas bagaimana caranya mencuri mangga milik tetangga kita. Pejabat itu dengan membahas ini, dia itu bagaikan merancang, mendesain bagaimana mencuri mangga di kebun tetangga. Itu niatnya kriminal, tindakannya kriminal, dan yang ketiga merugikan rakyat dan bangsa kita. Oleh karena itu, kudeta konstitusi ini memang harus dilawan. Dulu pengertian kudeta itu hanya kudeta militer, ambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Tapi pengalaman di Latin Amerika, terutama di Afrika, sering sekali terjadi kudeta konstitusi, yaitu dirancang
agar undang-undang dasarnya, undang-undangnya itu untuk melestarikan yang kuasa, ya. Dan Brookings Institute sudah mendefinisikan apa yang disebut sebagai kudeta konstitusional. Apa yang mereka lakukan ini adalah kudeta konstitusi yang melanggar melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat dari reformasi. Kita lawanlah, argumennya juga abal-abal, ngaku-ngaku big data, ternyata isinya big lies gitu loh. Ya, jadi semua argumennya itu abal-abal. Ya, makanya saya kecewa sekali bahwa teman saya Luhut Panjaitan dengan argumen yang dia pakai ini, dia kayaknya kepengen jadi Harmoko jilid 2. Ya kan? Kasihan amat gitu, hanya demi terus berkuasa, demi terus ingin dilindungi dari tindakan-tindakan KKN dan koruptif. Terima kasih dan selamat berjuang. Ya, makasih Bang Rizal sekali lagi yang sudah memberikan tanggapannya kepada gerakan yang dilakukan oleh Bersihkan Indonesia. Baik dalam konteks bagaimana kita memperjuangkan keadilan ya, khususnya bagi warga yang terdampak baik di tambang, di lingkar tambang maupun di wilayah lain ya yang terdampak dari praktek penghancuran yang dilakukan oleh oligarki di sektor energi. Ya, dan termasuk tadi terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode pemerintahan presiden yang digulirkan terus oleh kawannya Bang Rizal. Ya, Harmoko jilid 2. Yang hari Harmoko jilid 2 yang sudah mengingatkannya hati-hati gitu. Ada Harmoko jilid 2.